Silakan saudara lanjutkan pertanyaan berikutnya. Digunakan dalam proses pembuktian persidangan, apalagi kemudian bersangkutan sudah di luar institusi, tentu pasti akan mengajukan ya, ke KPK. Ya. Itu beberapa kali juga kami layani juga seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan terkait dengan permintaan dokumen itu. Apakah itu dokumen rahasia? Iya, betul. Dalam proses penindakan itu rahasia. Tetapi ketika dokumen itu digunakan untuk pembuktian dalam hukum, ya untuk membela hak-hak dari ya, pemohon atau Gitu Pak. Dikit aja Pak. Pak, dikit aja Pak. Potong apa? Pak, ngadep sini Pak. Dikit aja Pak. Mengapa? Pak, tadi ini Aman Pak. Apa? pemeriksaan saksi hari ini lebih apa sih apa yang digali? Kita udah dengar semua kan gitu kan. Baik-baiknya aja Pak. Ya terkait dengan apa yang saya ketahui di dalam proses penanganan perkara di KPK itulah yang dari pemohon maupun termohon pra-peradilan. Sesuatu yang saya ketahui, yang saya kerjakan tiap hari di KPK tadi dalam penanganan perkara bagaimana sih kan. Ya. Pak, Bapak kan hari ini juga diperiksa nih Pak. Ya. Tadi sudah diberitahukan karena saya dipanggil Barreskrim atas permintaan dari Pak Budi, ya, dari tersangka. Jadi saya dipanggil untuk memberikan keterangan yang meringankan. Jadi waktunya terserah saya. Ya, nanti saya akan koordinasi satu hari. Ya kalau saya nggak capek nanti sore juga bisa. Nanti saya komunikasinya lagi dengan Barreskrim. Bahkan bisa diperiksa di kantor atau di Barreskrim. Kita menawarkan seperti itu. Ya, Pak, alasannya kenapa sih Pak mau jadi saksi yang meringankan Pak Firly Bahuri? ya itu kan hak dari setiap tersangka. Ya, kan gitu kan. Jadi saya kenal Pak Firly kan udah lama juga kan. Beliau dulu kan jadi deputi penindakan di KPK, ya, jadi staf saya. Kan. Sekarang jadi ya mitra kerja kami di Jilid Kelima ini. Dan saya ya kenal baik dengan yang bersangkutan dan apa yang dia kerjakan selama di KPK, kinerjanya waktu jadi deputi saya tahu. Nah, itulah hal yang kemudian mungkin Pak Firly merasa keterangan saya bisa meringankan ketika kalau misalnya nanti masuk ke pokok perkara. Alex, terlepas dari itu kan ada soal kemarin di dalam replik kan soal ancaman-ancaman nih Pak dari Pak Kapolda. Sebenarnya Pak Alex sendiri menerima ancaman dari Pak Kapolda nggak sih Pak? Saya tidak pernah di telepon dihubungi mengancam, ya tanyakan saya sendirilah dengan. Tapi di lingkungan ini bagaimana Pak? Apa? Seperti itu ancaman yang juga disampaikan kepada bahkan kabupaten yang lain. Yes. Saya nggak etis lah kalau bercerita sesuatu yang saya dengar yang tidak saya alami kan begitu kan. Biarlah nanti mereka yang telepon langsung atau mereka yang mengalami sendiri itu yang bercerita. Kalau saya cerita sekarang biasa dengar, tiba-tiba nanti begitu, oh enggak, saya nggak pernah kok diancam, itu kemarin cuma bercanda doang, kan repot juga kan. Jadi ya saya nggak pernah ditelepon ya. Kebetulan saya juga akan punya nomor HP yang bersangkutan. Pak Alex, intinya hari ini Anda bakal ke Barreskrim atau tidak? Saya lihat agenda siang nanti di kantor apa, gitu kan. Kalau ada agenda yang lain, tentu saya minta ditunda aja. Kalau nggak ada, mungkin kalau saya nggak capek ya saya datang ke Barreskrim atau yang penyidik Barreskrim ke kantor.
Alex kami pada ini kan di itu disebutkan kalau pemberian wakil itu kalau bukan pemerasan itu dia menganggap bahwa itu berkaitan dan perhatian saat ini di KPK. Tapi dari sisi yang sendiri apakah melihat ada keterkaitan itu? Kemudian Pak Billy juga batas alasan nggak sih memasukkan itu dalam pembelaannya? Ya, namanya dugaan itu kan pasti ada apa ya peristiwa-peristiwa yang kemudian kita bisa menyimpulkan kan begitu kan. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah ada hubungan ya, langsung atau tidak langsung. Kalau ditanya apakah merasa, ya saya merasa, ya, kan begitu. Kalau merasa, dasarnya apa? Ya dasarnya kan terkait dengan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang dialami kan, dan sepertinya ya, di internal kami di internal penyidik maupun di penuntut umum mereka ya merasa kan gitu kan ada sesuatu yang extraordinary kapal. Pak, tapi ya cepat atau lambat pasti juga terselesaikan. kalau dalam penanganan kasus Suryo itu sendiri, ada nggak sih Pak intervensi dari Pak Firly sehingga terasa Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya pimpinan itu terkait penanganan perkara itu kalau mendapat input dari Kedeputan Penindakan, dari Direktur Penyelidikan, dari Direktur Penyidikan, dari Direktur Penuntutan, tentu dengan staf-staf mereka kan. Tanpa input masukan ke pimpinan kita nggak ngerti apa-apa. Terbukti kan? Ketika laporan Kementerian Pertanian tadi diterima 20 Oktober, ditelaah, hasil telaah di Kementerian Penindakan, kemudian pimpinan mendisposisi lakukan penyelidikan terbuka. Nggak ada informasi lebih lanjut dari Kedeputan Penindakan, ya blank. Gitu. Kita nggak ngerti apa-apa, apa yang terjadi di bawah, apa yang dilakukan di bawah, kita nggak ngerti. Nggak mungkin lah saya tiap hari nongkrongin hari ini kamu kerja apa, ini perkara ini sampai di mana, kan nggak mungkin juga. Nah ini sekarang mekanisme itu yang kami bangun ya, terkait dengan quality assurance, terkait dengan pengawasan, terkait dengan itu tadi kan evaluasi Kedeputan Penindakan dan juga di unit kerja di KPK yang lain agar setiap langkah kegiatan itu juga termonitor dengan baik oleh pimpinan. Makanya ekspos perkembangan penyidikan itu kita minta lakukan setiap 2 atau 3 bulan. Apapun perkembangannya harus disampaikan. Kalau nggak cukup bukti, hentikan. Nah, gitu. Tujuannya ke sana sebetulnya. Bapak merasa tadi ada yang janggal dalam penanganan perkara DJKA nih Pak, dan juga kapan? Kalau penanganan perkara DJKA sih nggak ada yang janggal. Gitu kan. Semua udah terungkap di persidangan. Kan terungkap di persidangan, sore juga menerima aliran uang, dan juga ada Ya, apa? kapan dipanggil akhirnya? Tanyalah penyidik. Ya, kalau pemanggilan saksi, pemanggilan tersangka, itu surat pemanggilan itu tidak ditandatangani pimpinan. Jadi sebenarnya penetapan tersangka Suryo ini udah resmi atau masih simpang siur Pak, beda tanggapan dari pimpinan Pak Nawai bilang gini. Secara resmi nanti kalau sudah terbit sprindik. Nanti saya sampaikan kan, ya, tadi Bu Hakim juga nanya juga, gitu kan. Ini secara formal apa enggak? Belum saya bilang ini Belum ada sprindik ya. belum. Tapi ancang-ancang bakal dikeluarin ya. Ancang-ancang enggak perlu ancang-ancang. Semua itu sudah berdasarkan alat bukti. Sekali lagi semua berdasarkan alat bukti dan tentu saja nanti ketika Kedeputan Penindakan merasa cukup ya pasti mereka akan mengusulkan sebagai bukti. Gak usah dikejar-kejar. Berarti udah perkara bakal dilakukan lagi untuk Suryo. Udah berkali-kali. Berapa banyak Pak? Gak bisa tahu lah. Udah ya? Oke. Terima kasih Pak. Jadi putusan belum belum Pak dalam perkara ini.